Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Chandra Uli Nuha Afsoh, NIM E12 2017 010677, jurusan Teknik Industri angkatan 2017. Untuk universitasnya di Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menerangkan ERP dan aplikasi software yang saya pakai. Oke, untuk di sini saya akan mempresentasikan software yang saya pakai yaitu Odoo. Di sini kita akan bisa melihat bahwa apa itu ERP. Oke, definisi ERP sendiri itu adalah sistem informasi terintegrasi yang dapat mengkomodasikan kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. Terus untuk RAP sendiri itu terdiri dari bermacam-macam modul yang disediakan untuk berbagai kebutuhan dalam suatu perusahaan, dari modul untuk keuangan sampai modul untuk proses distribusi. Terus dalam penggunaan RAP sendiri menjadikan semua sistem di dalam suatu perusahaan menjadi satu sistem yang terintegrasi dengan database, sehingga beberapa departemen menjadi lebih mudah dalam berbagi informasi atau data tersebut. Dan lebih mudah pula dalam melakukan komunikasi. Terus untuk perangkat lunak RRP yang beredar di pasaran itu banyak. Tidak hanya dalam versi komersial saja, tapi juga disertai dalam versi open source. Oke, selanjutnya. Di sini kita akan pengenalan tentang aplikasi Odoo atau software Odoo. Odoo atau OpenRRP adalah aplikasi RRP atau Enterprise Resource Planning, modern dan lengkap yang didistribusikan secara open source. Di dalamnya terdapat berbagai program aplikasi bisnis, termasuk sales, CRM, human resources, warehouse management, manufacturing, finance and accounting, dan lain-lainnya. Dan untuk Odoo atau OpenRRP dibangun menggunakan teknologi framework Open Object yang memiliki kekuatan arsitektur MVC atau model view controller, workflow atau alur kerja, proses yang fleksibel, GUI yang dinamis, antarmuka XML, RPG, dan sistem pelaporan yang dapat dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya. Di sini target penggunaan Odoo. Odoo ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki ambisi dan keinginan untuk meningkatkan performansi dalam bidang manajemen. Sistem manajemen ini dapat membantu dan mempermudah segala hal yang berkaitan dengan manajemen. Odoo tidak membatasi jenis, kategori, dan skalabilitas. Perusahaan-perusahaan yang akan menggunakannya karena Odoo dapat diaplikasikan baik pada bidang sektor maupun skala apapun. Oke. Terus mengapa memilih Odoo? Berikut ada beberapa alasan mengapa saya dan kita dianjurkan untuk menggunakan Odoo dibandingkan software enterprise lainnya, yaitu satu, komprehensif atau memiliki banyak fungsi dengan lebih dari 1.000 modul yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis serta dikembangkan dan didukung oleh komunitas. Terus dua, ada modularnya. Modul dapat digunakan sesuai kebutuhan. Terus ada update teknologi didasarkan pada beberapa teknologi yang modern dan up to date. Terus kemudian strategi konsolidasi memungkinkan perusahaan untuk menyatukan proses bisnis dengan mudah dan efektif. Terus ada customizable, dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Terus tidak ada login atau dapat mendownload perangkat lunak versi lengkapnya secara gratis, mengujinya dan menggunakannya. Terus ini ada kelebihan Odoo. Kelebihan Odoo yang pertama, akses informasi yang dapat dipercaya. Terus multi platform,
bisa menggunakan sistem operasi Windows, macOS, Linux, dan Android. Terus menghindari redundansi dari pemasukan data dan operasi, mengurangi waktu jeda, waktu penampilan informasi dan laporan, terus mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kontrol dengan analisis skala enterprise, terus modul lengkap dan saling terintegrasi. Oke, selanjutnya untuk kelemahan Odoo sendiri. Kelemahannya Odoo itu pertama, program aplikasi Odoo banyak memberikan pilihan konfigurasi. Hal ini menyulitkan untuk menentukan cara tertentu atau terbaik. Odoo dikembangkan oleh komunitas, maka setiap saat program ini banyak mengalami perubahan dan perbaikan. Terus untuk yang terakhir, TinyREP atau Odoo yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python, komunitasnya belum banyak sehingga kalau ada masalah sulit mencari informasi. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam Odoo itu terdapat modul antara lain inventory, real estate, AC and payroll, terus ada HR and admin, terus ada namanya fleet management, terus ada namanya BI dan analisis, terus e-commerce, sales, CRM, point of sales, product planning, dan purchase. Oke, di sini kita langsung saja untuk praktik penggunaan Odoo. Oke, setelah itu kita buka websitenya yaitu odoo.com. Kemudian kita langsung start now. Di sini kita pakai trial. Nah, di mana di sini kita akan memilih choose your apps atau pilih aplikasi kita. Oke, di sini kita akan menggunakan aplikasi CRM pada bidang ERP-nya, yang di mana CRM itu berfungsi sebagai strategi bisnis yang bertujuan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan yang memadukan proses antara manusia dan teknologi. Sistem CRM membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ya, sehingga pelanggan menjadi puas dan loyal. Di sini kita bisa melihat bahwa CRM mengumpulkan semua data pelanggan, kemudian merekam aktivitas tenaga penjual dalam berhubungan dengan pelanggan. CRM sendiri merupakan singkatan dari Customer Relation Management. Oke, kita langsung saja. Kita langsung klik Continue. Di sini kita mengisi nama. Yang pertama, kita klik bahasanya terlebih dahulu. Setelah ini, kita klik lagi. Nama, pakai nama kita sendiri. Email, pakai email kita sendiri. Terus nama perusahaan kita ambil nama Chance Coffee.
Kemudian kita klik nomor HP. Iya. Kemudian kita klik Indonesia. Cari yang Indonesia. Nah, sekarang perusahaan kita pakai yang 5. Terus minat, saya adalah mahasiswa. Oke, mulai sekarang. Kita tunggu dulu. Dan di sini adalah platformnya. Oke, ini adalah tampilan dari website Odoo yang telah kita install. Dan untuk menginstal selain CRM, kita dapat pilih aplikasi. Nah, di aplikasi ini kita bisa melihat ada banyak sekali. Yang pertama ada penjualan, jasa akuntansi, stok persediaan, produksi, situs web, pemasaran, personalia, produk TV, kostumisasi. Di sini kita misalnya mau pilih untuk menginstal penjualan, kita install saja, klik. Kita tunggu, lalu konfirmasi. Untuk menginstal ini membutuhkan waktu antara 3 menit sampai 5 menitan. Oke, sudah keinstall. Kemudian kita klik lagi, misalnya contoh, ke bagian stok persediaan. Kemudian konfirmasi. Contoh lagi untuk downloadnya ke bagian pembelian. Oke. Kalau tidak bisa, kita klik lagi dan oke. Hal yang pertama yang kita lakukan pada saat mau melakukan pendataan, yaitu kita klik kontak terlebih dahulu. Ya.
kontak. Nah, di sini ada saya dan perusahaan saya. Kemudian kita klik buat. Nah, di sini ada yang namanya individual atau perusahaan. Nah, di sini kita klik perusahaan saja. Perusahaannya itu dengan nama, contohnya misalnya Dana Kedai Kopi. Dana Kedai Kopi, terus alamatnya kita pilih saja yang bebas, misal Jalan Melati, kemudian untuk nomor teleponnya kita isi bebas. Untuk nomor ponsel kita isi bebas juga. Dan untuk emailnya kita isi bebas saja. Mau email apa? gmail.com. Misal kayak ini. Terus kita tambahkan kota Kudus. Untuk statusnya kita bisa cari yang lebih. Nah, ini statusnya itu kita cari yang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Buat. Nama provinsi. Jawa Tengah. Indonesia. Terus simpan. Oh, jika ada kesalahan langsung ada. Negara kita langsung saja ke bagian Indonesia. Indonesia. Terus kemudian kita tambahkan kontak dan alamatnya. Nah, ini kontaknya itu nama pemilik kedai kopi tersebut. Kita panggil saja Toren. Untuk alamatnya kita samain aja, dan untuk emailnya kita bedain. Telepon terserah, dan ponselnya kita terserah. Oke, save and close. Oke, kemudian kita di sini kan terdapat sales processing. Nah, di mana untuk di sini kita bisa melihat untuk penjualan, jadi kita akan menjual di dia sebagai apa, terus untuk pembelian kita membeli dari Dana Kedai Kopi itu sebagai apa. Terus di sini ada penagihan, kita di sini ada penagihan dari nomor rekening. Jika ingin ditambahkan, maka ketik ini. Terus ada catatan internal atau catatan yang penting dari situ. Nah, kita klik simpan untuk ini. Kemudian kita klik kontak. Ya. Jadi di sini kita sudah kesimpan nama perusahaannya, dan ini nama pemiliknya. Nah, di sini kita buat contoh satu saja. Terus kita pilih aplikasi, kemudian bagian CRM.
Oke. Di sini kita bisa melihat tampilan untuk CRM pada di software Odoo ini. Lalu kita langsung buat saja. Nah, kita langsung pilih untuk dana. Nah, maka otomatis di sini akan langsung kesimpan informasi-informasi dari pelanggan kita atau dari pembeli kita. Nah, di sini kita langsung perkirakan omsetnya. Jika misalnya kita perkirakan untuk contoh omsetnya itu sekitar 500.000, lalu kita tambahkan. Oke. Di sini kita bisa melihat dalam pembuatannya, di sini ada bintang. Bintang ini berfungsi untuk bagaimana kepentingannya dalam produk ini. Nah, di sini ada yang pertama itu kepentingannya itu lemah, ini tinggi, dan ini sangat tinggi. Nah, kita isi kepentingannya rendah dulu. Nah, nah, kalian bisa klik sunting. Nah, klik sunting, kemudian kita bisa melihat di sini untuk probabilitasnya kita minimal 10% saja. Terus untuk penjual itu adalah kita sendiri, yang dimana kita itu berada di Eropa. Nah, di sini kita dapat memperkirakan penutupnya, terus untuk labelnya, itu. Terus di sini ada informasi tambahan. Nah, informasi tambahan mengenai dana coffee. Terus kita simpan saja. Oke. Terus kalau misalnya di sini kalau ingin yang namanya penambahan atau membuat jadwal untuk dana coffee ini, kita bisa klik ini. Nah, kita langsung jadwalkan aktivitas. Nah, di sini kita bisa lihat jenis aktivitasnya, itu kita langsung isi untuk email seperti atau rapat. Oke, kita isi rapat saja. Nah, ringkasan agenda kerja sama. Lalu kita langsung open kalender. Nah, untuk agenda kerjasamanya itu kapan? Bisa kita jadwalkan pada tanggal 18. Oke.
18 atau hari ini. Dan kemudian kita langsung tutup ke bagian CRM ini. Ya. Jika semisalnya kita sudah membuat agenda dan agenda itu disepakati untuk kerjasamanya, lalu kita tarik ke bagian terkualifikasi. Terkualifikasi, di sini angkanya langsung berubah, di mana untuk kita agendanya 500.000, kemudian kita bisa tarik lagi ke bagian posisi atau bagian pengukuhan. Kemudian kita langsung tarik lagi ke bagian berhasil. Oke, di sini kita sudah berhasil. Terus untuk pembuatan laporannya kita bisa lihat di saluran. Ini kita bisa melihat untuk hasil detailnya. Di sini belum ini. Terus ada yang lainnya juga. Berhasil perkiraannya untuk Januari ini. Kemudian kita bisa melihat view graph-nya seperti tadi. Terus untuk di sini kita berhasil. Di sini kita mendapatkan grafik garis. Terus atau belum berhasil, di sini berhasilnya itu sangat tinggi. Kemudian kita bisa melihat saluranku untuk ke bagian penjualan. Terus selanjutnya, terus untuk ke bagian untuk selanjutnya kita akan memasuki pada proses penjualan, ya di mana proses penjualan tersebut kita bisa mengidentifikasi dari siapa dan di mana. Oke, di sini kita harus melengkapi dulu untuk data perusahaannya. Ini adalah perusahaan kita yang di mana perusahaan kita itu akan kita jalankan, misalnya jalan veteran, terus untuk udus, terus mata uang IDR ya, telepon, bagian ini emailnya sudah, terus silakan mau diisi kode posnya, kemudian kita terapkan. Nah, kalau misalnya masih kurang, kita bisa membuat logo. Buat logo di sini, kita pilih logo kita. Di sini saya sudah membuat logonya, yang di mana logo tersebut ini. Kemudian terapkan.
Terus kita quantitative layout. Nah, di sini untuk layout-nya kita ingin apa? Misalnya untuk layout-nya kita lihat bisa like. Terus ini ada box yang dimana layout-nya akan seperti ini. Terus ada clean. Kita disediakan berbagai macam layout seperti ini juga. Ya. Karena saya lebih suka ini, maka kita pakai ini. Kemudian kita bisa mengatur warna dari ini. Lalu fontnya, kalau tidak, ya, atau enggak. Terus selanjutnya lagi kita bisa memilih moto perusahaan. Jadi di sini untuk perusahaan saya atau Chance Coffee itu moto perusahaan Fresh Coffee pilihanku, ya. Langsung Fresh Coffee pilihan aku atau kita saja ya. Kita, oke. Jika mau ditambahkan catatan kaki silakan. Terus untuk format kertasnya yaitu A4. Kemudian kita simpan. Oke. Terus konfirmasi saat pemesanan ya. Di sini kalian bisa memilih untuk konfirmasi pembayaran. Ada elektronik, PayPal, credit card, order payment, atau yang lainnya untuk pembayaran. Terus kita bisa mengkostum. Nah, kita langsung saja terapkan ke elektronik signature. Oke. Sebelumnya kita akan membuat produknya dulu. Di sini kita pilih produknya, kemudian kita klik atau buat produk. Ya, misal di sini kan kita adalah perusahaan kopi yang dimana kita akan membuat atau memproduksi dua jenis kopi, yaitu kopi Robusta dan Arabica. Di sini kita langsung klik kopi Robusta. Ya, untuk kopi ini itu kita ada dua, dapat dijual atau dapat dibeli. Ya, di sini kan posisi kita menjual. Jadi untuk dapat dibeli kita tandai atau kita kosongi. Kemudian kalau misalnya mau dikasih foto, kita kasih foto. Nah, kita pilih kopi Robusta. Nah, sebagainya tanda seperti ini ya. Terus ada tipe produk kopi kan adalah produk konsumsi, maka kita pilih aja produk konsumsi. Terus ada kategori produk yang dimana kategori produk ini itu disemuain saja. Untuk harga jualnya kita buat dia 5.000 saja. Rp5.000, terus pajak pelanggannya 10%. Terus untuk referensi internal itu bisa bebas, barcode-nya terserah.
Terus di sini kita bisa melihat lagi, oh, di sini ada penagihan, adalah jumlah yang terkirim ya. Terus di sini kita bisa melihat untuk stok persediaan. Stok persediaan di sini ada bagian logistik yang di mana penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Terus untuk berat kita bisa mengasih antara 0,500 gram. Terus volumenya kita bisa atur, misalnya volumenya saset, berarti kita 2 saja. Kemudian simpan. Nah, kita buat lagi. Tadi kopi Robusta, sekarang kopi Arabica. Oke, kopi Arabica. Yang dimana di sini kita hanya fokus menjual. Terus untuk informasinya, seperti tadi, produk konsumsi, terus kategori A, referensi, terserah. Barcode-nya kita pilih terserah. Di sini kita samain aja harganya, atau kita lebihi sajalah, 5.000, 6.000 saja. Oke. Kemudian kita bisa mengupdate misalnya 0,500 gram dengan volumenya 2. Oke, kemudian simpan. Setelah itu kita masuk ke bagian penjualan. Kemudian kita langsung buat saja pelanggan. Contohnya kita kaitkan dengan pelanggan yang tadi. Ini Dana Coffee. Dana ke iCoffee. Nah, kita tambahkan produknya. Kita mau mana yang mau atau yang akan dimasukkan. Misalnya kita akan memasukkan ke kopi Robusta. Kopi Robusta. Di sini ada deskripsi tentang produknya dengan kuantitas atau dengan berapa pieces yang kita mau jual. Misalnya 1.000 pieces. Nah, di sini kita bisa melihat untuk penjualan 1.000 pieces dengan harga 5.000 dan dikasih pajak itu harganya jumlah sebelum pajak adalah 5 juta. Nah, setelah dan pajaknya itu 500.000 sehingga total jumlahnya itu 5.500. Nah, kita kirim sebagai emailnya. Sebentar.
Sebelum kita kirim, kita lihat dulu ya. Di sini kita mau kirim dengan tanggal berapa. Misal mau tanggal 19 atau besok. Di mana untuk syarat pembayarannya kontan atau langsung. Kirim sebagai email. Kemudian kita bisa melihat bahwa di sini ada kata "Hello, your position ini is ready to for review." Kita kirim ke alamatnya si ini, Dana KI Coffee. Kirim. Setelah kita kirim, kita konfirmasi. Di sini ada yang namanya satu pengiriman. Setelah itu kita bisa membuat faktur. Di mana kita dalam pembuatan faktur itu menggunakan down payment atau jumlah tetap. Di mana jumlah tetapnya tadi itu 5.500.000. Buat faktur, terus kirim sebagai email. Kirim. Coba kita ulangi lagi. Di mana tadi? 5. Kemudian kita klik view invoice. Oke, kita di sini bisa melihat bahwa dalam penjualan di sini kita belum lunas, yang dimana dikarenakan untuk batas waktunya itu bisa batas waktunya kontan atau bisa langsung dikirim dengan tanggal fakturnya seperti itu. Jika misalnya mau dicetak, langsung saja ke bagian cetak faktur. Nah, ini ya, ini adalah contoh faktur yang tadi. Di sini cara pembayarannya tunai ya. Jika sudah di close, kita konfirmasi.
send, dan di print. Oke, ini adalah contoh buktinya. Kita send. Ini yang tadi ya. Oke, kita bisa print tinjau juga. Yang dimana dalam peninjauan itu kita bisa melihat hasil dari faktor tersebut. Ya, langsung klik back. Kemudian klik penjualan. Di sini sudah yang namanya order penjualan. Ya, jadi kita sudah terekam di sini untuk order penjualannya ya. Kita klik lagi. Oke. Kemudian, jika misalnya kita ingin membuat stok persediaan, kita bisa langsung ke bagian ini. Nah, di sini kita bisa lihat dalam order pengirimannya itu ada yang satu terlambat. Nah, kita proses. Untuk hari ini siap. Kita terus validasi. You have not ordered quantity backlink. Jadi maksudnya ini kita langsung terapkan saja. Oke. Setelah itu kita buka stok persediaan. Untuk order pengirimannya sudah kita proses. Kemudian kita kembali ke bagian penjualannya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tata tutur yang salah, mohon dimaafkan.